Ini menunjukkan bahwa Anda semua mempunyai hati yang istiqomah. Maka disebutkan al-istiqomatu khairum min alfi barokah. Istiqomah itu lebih bagus dibandingkan 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Istiqomah itu bisa diusahakan, sementara karomah itu lebih kepada pemberian. Saya mau cerita soal istiqomah. Satu saat saya diminta untuk memberikan mauidhah di acara sekatenan. Di Jogja dan di Solo itu kalau masuk bulan Maulud ada acara tinggalan para wali namanya sekatenan. Sekaten itu dari bahasa syahadatain. Salah satu acaranya setiap habis maghrib sampai isya dari sekretariat itu Pak Lurah dikasih waktu untuk memberikan tausiah atau mauidhah hasanah. Saya datang. Iki neng di meneh cah iki. Oh pindah nggon. Ya Allah, sikile kaya wong tandur ya. Sikile kaya wong tandur, bajune ijo malah kaya ular keket. Ada sekretariat panitia. Di situ dikasih mic. Tapi nggak ada pendengarnya di ruangan itu. Ternyata pendengarnya siapa Bapak Ibu? Semua yang hadir di acara pasar malam itu di luar. Saat saya ceramah di luar, para pengunjung itu sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang sedang belanja, ada yang sedang mainan, apa sih muter-muter ke jenenge? Mulam, sing gitu loh. Ada yang sedang lihat tong setan, ada apa le? Roller coaster. Ada yang masuk rumah hantu, ada yang belanja beli jemblem, beli onde-onde, beli martabak, ote-ote, ono sing tuku pakaian, tuku katok, tuku sempak, tuku kotang, sak piturute. Selesai acara, saya matur sama panitia begini, Pak, apa gak mubadir Pak? Mubadir gimana Gus? Saya diminta ceramah di ruangan kantor ini, sementara mereka yang di luar mungkin gak mendengarkan. Malah sibuk dengan belanja, sibuk dengan mainan dan lain sebagainya. Jawaban panitia membuat saya ternyuh. Apa jawaban panitia? Panitia jawab begini, Gus, kami itu tidak gagas ora urus. Ono sing rungokke apa ora. Yang jelas apa? Dulu tuntunan para wali seperti itu. Habis maghrib sampai isya dikasih kajian agama. Di luar sana mau mendengarkan atau enggak itu bukan urusan kami. Tapi kami senantiasa konsisten dan istiqomah menjalankan kebaikan ini. Maka nyuwun sewu, saya jadi ternyuh. Saya langsung ngelus dada. Dadanya istri saya. Ya Allah. Masa ya dodone Bu Camat. Emang boleh. Yang bener aja. Jadi mohon maaf. Konsistensi itu kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa. Coba. Istiqomah jenengan datang malam hari ini diuji dari siang sudah hujan, betul? Betul Bu? Sampai malam hari ini masih gerimis. Tetapi mohon maaf, ternyata ujian itu tidak mengurangi konsistensi kita. Maka yang hadir malam hari ini saya meyakini insya Allah semua yang hadir sudah dapat DP tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan Bu Camat masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian. Maka kemudian kadang-kadang saya mikir begini, kenapa istiqomah itu lebih hebat bahkan dari 1000 kemuliaan?
Karena istiqomah itu berat. Bu, kenapa istiqomah itu berat? Karena kalau ringan namanya istirahat. Maka di acara malam hari ini, ruwah dusun setoyo. Ini berarti yang membuat acara dusun. Berarti lurah yang mau numpang. Cie. Lurah jabat 8 tahun peng pindho mau numpang rah. Sawer matamu sawer. Sing biasa nyawer Pak Lurah napa Gus Miftah? Info dolar. Ya apa-apa sugih kiai ini Prabowo. Sorry ye. Pun niki mun rampung pemilu wargane Ibu Bupati kabeh sing akur-akur mawon nggih. Wis rampung. Tidak ada gading yang tidak retak. Sesuk Ramadan traweh wis ayem. Sesuk badan salaman wis ra ono 01, 02, 03 betul? Tapi semuanya berada di dalam persatuan Indonesia. Pun dianggap rampung mawon. Kula kadang-kadang nggih heran pendukungnya wis trimo, calone sing ngeyel. Cie. Pun sing akur-akur mawon. Wis dongake sing menang ora sombong, sing kalah ora ngamuk kok ora trimo iki lho. Trimo goblok ngono. Seragam urung lunas enggak ya. Nah, ruah dusun setoyo malam hari ini, kula malah pun mboten ajeng ngomong masalah ruahan. Pun, saya pengen membangun Indonesia melalui basis perdesaan seperti ini. Nggih Pak Lurah nggih. Soalnya kula yakin lak desane niku apik. Insya Allah kalau semua desa itu baik maka Indonesia akan menjadi baik. Amin. Lho saniki jenengan lah pengen Mojokerto apik niku awalnya nggih bangun desa. Bangun desa niku apik awalnya saking pundi? Bangun rumah tangga. Wis to. Wih bocah-bocah jomblo iki rungokno. Ya Allah, kula ndelok bocah ayu, ya Allah. Saya pengen menjadi imam sholat baginya. Tapi kalau dia menolak, izinkan saya menyolatkannya, ya Allah. Emang boleh. Nah, kalau rukun tetangganya ini baik, ora usah ngomong rumah tangga cilik lah, sing rukun tetangga mawon. Pak Lurah, Bupati karo RT niku kira-kira miturut jenengan luwih penting bupati napa RT? Bu Bupati, luwih penting RT napa Bupati? RT. Buktine napa? Lak kirim surat niku mesti disebutke RT-ne, ora disebutke bupatine. Nggih mboten? Kepada yang terhormat Bu Ikvina, alamat RT 1 RW 2. Sing disebutke RT RW. Mila aja sia-sia karo RT RW. Niku wong paling ikhlas nih. Buktine napa? Pengajian ngundang bupati rung mesti teko, RT ra diundang teko dhewe. Mila RT niku penting. Mila jenenge RT, rekoso terus. Ano RT apa ora iki? Oh, oke. Oke. Oh, sing lemu niki Bu RT. Ya Allah. Jajal bayangno dadi bojone RT wis lemu apa meneh dadi bojone lurah. Oh nika bojone Pak Lurah. Cie. Ngeplaki cak Bu Camate malah. Ki Bu Camate cangkeme mangan ya kan. Nah, saya pengen membangun lingkungan masyarakat kita ini menjadi baik dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045. Lah setoyo iki apik,
Desane jenenge apa? Balangmojo apik, Kecamatane Puri apik, Mojokerto apik, Jawa Timur apik, Indonesia apik. Berarti apike Indonesia niku dimulai saking pundi? Ya saka ngisor. Jangan sampai kita hanya bisa menuntut kepada pimpinan sementara kita sebagai rakyat tidak bisa berbuat kebaikan, betul? Mila lak wingi ngomong ini, alah presidennya sopo, aku ya tetap macul. Bener, presidennya sinten mawon jenengan tetap macul. Tetapi begitu jenengan melebu TPS memberikan hak suara, itu sama halnya Anda telah berikhtiar untuk membangun Indonesia. Mila kuwi Pak, bedane ning TPS karo ning kamar. Lak ning TPS kuwi iso milih, iso nyoblos. Lak ning kamar iso nyoblos, ra iso milih. Lah ya Pak Lurah bojone lak mung siji kitok to. Arep milih sapa? Kan Pak Lurah enggak punya pilihan. Iye. Gayane seragamnya podo ijo-ijo. Halah sok romantis Pak Lurah. Kapel itu. Kan mau Bu Lurah lah isin nutupi cangkem ngene nih. Tapi ke risin bulno pamer gelang. Ternyata Bu Bupati senengane nganggo baju ireng-ireng. Podo karo aku, warna favoritnya hitam. Kowe iki ngopo? Cie cemburu, cie. Saya itu suka hitam kenapa? Karena saya punya prinsip. Hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Pilih raimu kebak panu apa ana tai lalate? Tai lalat. Tai lalat mawon niku untung-untungan. Ana le tai lalat sing nasibe apik iki ana ning dhuwur bibir. Didelok ketok tambah hayu. Ning ngisor mata tambah apik. Tapi ya ana tai lalat sing nasibe elek. Tai lalat manggone ning dhuwur silit. Alah, sing delok sapa ngono kuwi? Tai lalat nasibnya beda-beda kok. Dadi lah awake dhewe iki nasibe beda-beda ya lumrah. Ana sing dadi bupati, ana diterdir dadi lurah, ana sing diterdir dadi presiden. Ngoten niku nggih. Ana sing ditakdir dadi penabuh hadroh. Iki kita cah mambengi kita iki. Ya Allah, ketemu raimu meneh les. Mambeng wis ngerampok dolarku. Malam hari ini tidak ada dolar bagimu. Allah, aku ki jane ra tek kelingan. Begitu ndelok rai ini sing lemu kelingan aja. Utek kula niku lak ndelok wong lanang lemu elek Pak Lurah. Yang ada dalam pikiran saya ki lak wong lanang wetenge gede kuwi mesti manuke cilik. Sepil matamu, sepil. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, dalam rangka membangun ini nyuwun sewu, saya teringat wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dar Al-Ghifari. Abu Dar Al-Ghifari menika pikantuk wasiat saking Kanjeng Nabi. Kula matur nggih, bola-bali niki kula atur nggih. MC pengajian itu kalau ngaturi kiai ngaji, tolong jangan menggunakan kalimat tausiah. Tapi menggunakan kalimat mauidhah hasanah. Napa beda Gus? Beda. Kalau tradisi ahlu sunnah, sebagaimana perintah Al-Quran, itu bahasanya mauidhah hasanah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Memberikan mawaid sing apik. Bukan tausiah. Tausiah itu dari bahasa waso yuwasi tausiatan. Artinya memberikan wasiat. Jadi kalau MC nyuruh saya tausiah, itu berarti sama halnya MC mendoakan saya cepat mati. Karena biasanya yang memberikan wasiat itu orang yang mau mati.
Berartilah MC ini memerintahkan saya untuk tausiah. Aku curiga, jangan-jangan MC ini seneng karo bojoku. Alhamdulillah matamu gue, alhamdulillah. Jadi ampun tausiah Pak MC ya, mau idoh hasanah. Itu tradisi Ahlus Sunnah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi acara selanjutnya mau idoh hasanah. Gitu saja. Dan gak usah berlebih-lebihan Pak. Kadang-kadang MC kita itu karena gak bisa membedakan mana pengajian, mana dangdutan. Kadang-kadang terlalu bersemangat. Acara selanjutnya. Masih bersama. Ini jenenge apa hadrah ini? Masih bersama hadrah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kula nate kok Bupati. Masa MC ini mau itu hasanah akan disampaikan oleh ustadz yang sedang naik daun. Aku mbaten kuwi iki ustadz apa ular keket. Biasa-biasa mawon lah. Enggak usah pakai bahasa sahibul fadilah wal karamah, ora pantes. Yang boleh dinisbatkan sahibul fadilah wal karamah niku namung Kanjeng Nabi. Wis biasa-biasa mawon. Acara selanjutnya mau idoh akan disampaikan oleh Miftah. Ngono wae. Ora salah kaya mau awakmu Miftahu iki apa Miftahu. Jeneng kula niku sing bener Miftah Maulana Habibur Rahman. Aja diwalik Maulana Miftah goblok. Miftah Maulana Habibur Rahman. Jenenge abang mungkin lak ganti-ganti jeneng. Tapi ora usah kakean dawa-dawa, kula mboten seneng kok. Acara selanjutnya sahibul fadilah wal karamah al alim al alamah cangkeme kesuwen. Sing cepat mawon. Acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh Cok Miftah. Lah, ini malah HP. Malah HP nih. Ben kita akrab nih loh. Cok Miftah. Langsung aku ngaji tak jawab, "Halo Su MC." Aku ngon. Nah, usah terlalu formal, biasa-biasa mawon. Semakin kita dinisbatkan yang terhormat itu beban mentalnya semakin berat. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Bupati. Ngono wae. Ora usah dawa-dawa. Acara selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Bupati yang cantik seperti bidadari turun dari taksi. Malah masake bupati ini. Mulai reso turu kelingan aku. Cie. Emang boleh. Rencana. Lah, napa wasiate Kanjeng Nabi marang Imam Abu Dar Al-Ghifari? Malam hari ini enggak ada BTV toh? Itu kamera depan bukan BTV toh? Ada BTV? Oh ada. Jadi ada BTV itu acara saya di TV. Wih ngomong boten-boten iki kok. Maksud saya kalau ada acara saya TV itu mau nggak mau saya ngomongnya banyak bahasa Indonesia. Karena saya itu punya acara di BTV namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Itu sudah puluhan bahkan ratusan episode. Alhamdulillah acara saya di TV itu Pak, acara seperti Ahlus Sunnah seperti ini. Menduduki rating pertama dari semua TV Indonesia. Nah, saya itu tanya BTV supaya bahasa saya lebih banyak bahasa Indonesianya dibandingkan bahasa Jawa. Kadang ngomong bahasa Jawa itu kadang-kadang banyak salahnya juga. Prabowo jadi Praroro. Ganjar jadi Janggar. Repot. Ya, karena agak susah Bu. Kita tuh ngomong bahasa Indonesia kadang-kadang agak repot karena banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesia nih. Banyak Pak. Nguyuh anyang-anyangan. Wirano. Maksudnya kencing makcerit gitu. Diberitakan dari desa Bolomejo Pak Lurah sedang kencing makcerit. Bono anyang-anyangan. Malah kencing tawar-menawar. Susah. Apa wasiat Kanjeng Nabi kepada Imam Abu Dar Al-Ghifari? Wis to. Niki Anda lakukan insya Allah sedaya akan menjadi masyarakat lingkungannya yang baik dan berkah. Amin.
Ausani khalili bisabain. Imam Abu Dar mengatakan, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku untuk melaksanakan 7 perkara. Berapa Bu? 7. Berarti yang mau saya sampaikan malam hari ini 7. Tapi kalau 7 kebanyakan saya sampaikan cukup 2 saja. Kenapa? Karena yang menang 2. Menang ki bebas. Praroro meneh. Lah jenengan rumangsa dukung sing didukung menang, enggak usah menjelekkan mereka yang kalah, nggih. Makanya saya kemarin cerita, saya motong sapi 3, Pak. Gede-gede, 1 sapi 1 ton. Saya motong 3. Filosofinya sudah tidak ada lagi 1, 2, 3. Tapi yang ada Indonesia. Dagingnya saya kumpulkan jadi 1, saya bagi ke masyarakat. Saya niati tolak balak supaya Indonesia dijauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya. Saya itu kalau sedekah tolak balak saya mesti motong sapi. Makanya di pondok saya itu sapi banyak. Setiap butuh sapi tak beleh. Butuh sapi tak beleh. Orang sapi lurai beleh. Gitu aja. Sabar Pak Lurah, 8 tahun. Sudah resmi kayaknya Bu ya, 8 tahun ya. Oh sudah, ketok DPR. Gue ngomong belum mergo rawani syukuran ngundang pengajian. Lurah pengajian numpang. Ngundang dewe. Laran duwe anggaran yo gampang, bayar nganggo BLT. Ya gawe SKTM, surat keterangan tidak mampu. Ngono kuwi lurah iki jawab, jangankan lurah, bupati ini rawani ngundang ya. Kalau bisa enggak usah ngundang saya lah. Wis to, golek Kiai liya mawon. Gus Miftah larang. Jenengan rasa gawe isu Gus Miftah mau jadi menteri, enggak, saya enggak mau jadi menteri. Kan enggak pantas menteri kok gondrong, ora pantas. Kalau saya jadi menteri kan malah repot, enggak bisa belusuan ke Purel. Aja. Saya kapan-kapan aku pengajian ning lokalisasi ning kono kali. Ngendi Pasuruan ya? Gang sono Tretes. Awakmu Senabu Yadra ya. Halah kowe kok ndelok begengkek gumon. Malah salah kabeh lagumu. Saya itu kalau mau Ramadan gini rajin bagi-bagi mukena untuk mbak-mbak lokalisasi dan anak klub malam. Supaya mereka traweh. Dan ternyata benar Pak, saya kemarin bagi di Gang Sono ya mereka traweh. Tapi ya gue bar traweh kerja lagi. Profesi gimana? Saya tanya laku untuk alhamdulillah bah laris. Kok bisa iya berkah rukuhnya abah matahan. Wis kere aja. Nih ya apa-apa toh, ya luwih apik. Senajan to dadi begengkek gelem traweh daripada dadi begek ora gelem traweh. Santai mawon. Anten sing ngersake mungkin ateng mriki. Lah, sing tak bagi iki begengkek yo. Malah awakmu ngacung iki lho. Kepancing. Dilalah sing ngacung sing lemu lho ya Allah. Lemune. Apa 7 perkara yang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi kepada Imam Abu Dar Al-Ghifari? Yang pertama, yuhibbul masakin wa an adwa minhum. Yang pertama nopo? Kanjeng Nabi memerintahkan kepadaku untuk banyak mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Ayo, sekarang saya mau tanya kalau di Mojokerto. Biasanya yang lebih didekati itu orang kaya apa orang miskin? Kalau perintahnya Kanjeng Nabi, Pak Lurah, itu yang perlu dicintai dan didekati adalah orang miskin. Orang yang mencintai orang miskin itu pasti ikhlas. Kenapa? Karena ketika mencintai orang miskin tidak akan pernah mendapatkan apapun. Beda kalau yang dicintai orang kaya. Karena pasti berharap kekayaan dari orang kaya. Berharap harta dari orang kaya. Jadi kalau mencintai orang miskin itu mesti ikhlas. Mencintai orang kaya biasane tomak. Ngarep. Pamrih. Punya kepentingan. Maka kalau kemudian ada program makan siang gratis, saya mesti setuju. Saya itu dulu Pak, sekolah di pondok.
Teman saya punya uang saku untuk jajan. Saya tuh kalau pulang upacara 17 Agustus, saya naik pohon jambu. Lihat teman-teman saya makan siang, jajan dawet, jajan es teh, saya itu nangis. Kenapa? Karena saya nggak punya uang. Makanya begitu ada ide makan siang gratis, aku mesti setuju. Karena banyak teman-teman di daerah itu anak-anak yang nggak punya uang jajan. Dulu teman saya Pak, berangkat sekolah itu, wih nggawa nasi. Karena mereka dari rumah, mereka bawa bekal. Sementara saya di pondok, jauh dari orang tua, berangkat ke sekolah, saya nggak punya bekal. Delok kancane mangan ki iso nangis. Itulah kenapa saya itu bangga jadi orang NU. Karena orang NU itu selalu identik dengan makanan. Soalnya nyuwun sewu, wong NU niku lakon urunan duit biasanya abot. Tapi kalau suruh urunan sego biasanya enteng. Contohnya berkatan. Nggih napa mboten? Mong diumumke ning masjid lho. Bapak Ibu besok selamatan. Tanpa dikomando semuanya bawa berkat. Tapi lah pengumuman sesuk urunan 10.000. Tiga apa? Rugi dong. Nah, yang kemudian jadi masalah adalah kalau orang dulu Pak, mbah saya cerita. Orang dulu itu kalau ada orang kaya, orang itu takut untuk mendekat. Kenapa? Dikira mau minta sesuatu dari orang kaya. Kalau ada orang kaya malah menjauh. Dikira mau minta atau mau maling. Tapi sekarang dunia sudah berbalik. Kalau ada orang kaya justru jadi rebutan. Maka nyuwun saya jangankan wong sugih. Kiai iki lho. Kiai sugih karo kiai kere kuwi bedane apa? Kiai kere ora digatekke, kiai sugih dirasani. Kok Gus Miftah kayak sugih duitnya saka ngendi yo? Jangan-jangan diwenehi praroro. Sorry ye. Aku rung ngewangi Pak Prabowo, aku wis sugih. Contohnya aku iso ngebagi dolar karo awakmu. Pak Lurah bagi dolar, ora mungkin. Wis toh, rasa bengkok-bengkok menteri re. Aku ora pengen jadi menteri. Aku hanya pengen menjadi penjaga hati bupati. Iya. Gak bahaya dah. Muga-muga bojoku ora nonton ya Allah. BTV lali aku. Sumpah guyon bun, guyon. Bukan kok saya takut istri, tapi istri saya lebih berani, itu saja. Sagagagagai Pak Lurah, lak neng kantor galak karo kaur. Neng omah ketemu Bu Lurah. Jangankan Pak Lurah, kiai pintere kaya ngapa diketak bojone goblok dadak tak kandhani. Wong wedok dilawan. Wong wedok kira duwe jabatane medeni, apa meneh dadi bupati. Iya. Apa meneh Bu Camat lho, Pak Camate nganti ngenes iki lho. Aku ketemu Bu Camat ki suwe banget ya. Udah 3 kali. Bukan biar di camat juga pindah-pindah. Dadi camat wis 6 tahun. Wis kong kali kong karo bupatine. Ya Allah, camat kok 6 tahun nih lho ya Allah. Nganti rupane kaya setempel ya Allah. Dari dulu juga di kecamatan yang sama. Wah, elok. Bupati emang 5 tahun, camat 6 tahun loh Bu. Kuoso tenan cah iki. Pantesan lemu. Langsung diancam, ayo guyu. Cabut KTP-mu. Pindah domisili. Berarti lah bertahan lama lagi insya Allah mergo prestasine apik. Amin. Sama ngerti bar mulai pengajian karo Gus Miftah yang ketiga kalinya dari camat pindah jadi kepala dinas. Iso-iso wae kok. Kepala dinas pemakaman.
Jadi proyeknya kain kafan, bandoso. Kayak mambing cerita kayak wile. Kan saya aneh Pak, caleg-caleg gagal itu loh. Kayak neng Subang apa neng diwingi bantu batako. Nyalek ora dadi batakone bongkari meneh. Ya Allah, bantu keramik masjid, enggak jadi keramiknya congkeli meneh. Lah di tempat saya itu ada caleg sebelum nyalon, sebelum pemilu bantu Pak, bandoso. Ndelala calegnya ora dadi, keranda itu loh, bandoso itu loh, keranda. Ndelala ora dadi Pak, langsung calegnya tak telepon. Kalau mau diambil silahkan dinaiki sendiri ya kayak mana. Nah, kelebihan mencintai orang miskin itu napa? Tak kandhani jenengan. Ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Hadis Muslim nomor 2982 terkait dengan orang miskin dan janda. Iya menarik karena janda nih gini. Ada janda di sini? Silakan ngacung jandanya. Wah, ya, mudah-mudahan berjodoh dengan salah satu personil hadroh. Amin. Loh, gue lah rabi karo rondo le. Ibarat numpak jaran ra perlu ngajari, melayu dewe. Pokoknya kalau kamu nikah dengan janda tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Iya, wes tahu. Makanya saya itu paling sering terbang dari Surabaya ke Jakarta. Atau dari Jakarta ke Surabaya. Kayak besok pagi saya harus berangkat ke Jakarta melalui Bandara Surabaya. Karena Bandara Surabaya itu bandara paling menyenangkan untuk para pria. Bandara Juanda. Bandara Juanda. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Janda muda. Janda itu macam-macam Bu, ada jablay, janda lebay. Ada jalak, janda galak. Dan yang paling banyak sekarang yang ketiga, rojali, rombongan janda liar. Asai alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Niki rungokno. Orang yang membiayai kehidupan para janda dan orang miskin bagaikan orang yang jihad fi sabilillah. Oh, rondo-rondoe rungokno. Makanya para janda itu Pak Lurah itu paling prioritas untuk mendapatkan BLT. Bantuan langsung tewas. Bantuan langsung tunai. Saya dulu punya yayasan Bu di Jogja, namanya Yayasan Janda-Janda Indonesia Armalah. Armalah itu bahasa Arabnya janda. Jadi janda-janda itu saya kumpulkan, kita kasih kemampuan, keterampilan menjahit, bikin kue, macam-macam. Sehingga menjadi janda terhormat. Lah ngopeni janda niku tidak harus menikahinya. Gobloknya laki-laki itu kalau ngopeni janda dikira harus menikahi. Padahal bojomu ki yo pinter. Kowe kena Pak rabi karo rondo, tapi rondo sing tuwek. Lah ini problem. Kalau Pak Lurah menikahi janda tua, kira-kira Pak Lurah bisa mati duluan. Karena berpotensi keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Expired. Program susu gratis malah susu janda lah cilokoi. Apa? Apa ke SGM? SGM, susunya gratis Mas. Orang yang membiayai kehidupan para janda dan orang miskin bagaikan orang yang berjihad fisabilillah. Maka nyuwun sewu ya Bupati ya. Orang miskin itu harus menjadi prioritas. Kok pemerintah itu memprioritaskan orang miskin? Itu tidak hanya sekedar program Pak. Itu berarti menjalankan amanahnya Kanjeng Nabi. Contoh saya ditanya soal makan siang gratis. Gus napa enten dalile? Ternyata wonten Pak. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail Pak. Itu merenovasi Ka'bah. Kan Ka'bah pernah kebanjiran. Pernah Hajar Aswad ucul macam-macam lah. Ka'bah itu direnovasi. Mudah-mudahan yang belum pernah melihat Ka'bah saya doakan segera dipanggil oleh Allah.
Ya awakmu lucu, segera dipanggil oleh Allah. Amin. Berarti modar goblok. Segera dipanggil oleh Allah untuk bisa ziarah Makkah Madinah melihat Ka'bah. Minimal niat rien. Soal mangkat apa ora urusannya Gusti Allah. Sing penting niat. Umpama kepepet urung iso ndelok, langsung ya minimal ndelok TikTok. Niki lak ketok jamaah TikTokiyah. Kayak Bu Lurah niki padha lak ning omah goyang pargo ya karo Pak Lurah. Nah, saat merenovasi Ka'bah selesai, Allah mengatakan kepada malaikat nyuwun sewu, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, lukmatan satu pulau ini bahasa Indonesia apa ya? Sesuap nasi. Fibat nijae yang kamu masukkan di dalam perutnya orang yang lapar. Khairun indi kata Allah. Itu lebih baik bagiku kata Allah. Min bina'il Ka'bah. Daripada membangun Ka'bah. Jadi Pak Lurah, jenengan sebagai lurah membagi BLT tepat sasaran. Kuwi berarti podo karo programnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Loh, mila ujiannya pejabat, itu nyuwun sewu. Ujiannya pejabat itu harus adil. Yang dimaksud adil itu apa? Meletakkan segala sesuatu sesuai proporsinya. Contoh, BLT untuk orang miskin. Berarti apa? Yang harus dikasih BLT menjadi prioritas mereka yang miskin. Yang menjadi problem di Balung Mojo niku napa? BLT untuk orang miskin, tapi yang punya mobil ngakunya miskin. Betul Pak Lurah? Sing duwe sapi sak kandang ngakune miskin. Ciri-cirine jilbabnya hitam. Kok bupati? Ini problem. Kewajiban Pak Lurah itu mendata siapa yang miskin yang berhak untuk mendapatkan BLT. Dan sebagai rakyat tahu diri bahwa lebih banyak yang berhak menerima dibandingkan saya. Jangan malah rebutan. Yang menjadi problem nyuwun sewu. Rakyate kabeh rebutan BLT, lurahe mumet ndase. Padahal jumlah penerima sama jumlah BLT biasanya beda umpamanya. BLT dari pemerintah 500 paket, rakyatnya yang merasa miskin 1000 orang. Akhirnya lurahnya mumet. Dikasihkan kepada siapa? Begitu dikasihkan sesuai kebijakan Pak Lurah, yang tidak kebagian mulai protes. Ya lumrah saya nggak dapat BLT, wong sama lurah didom dulure dewe. Ada nggak yang suudon seperti itu? Ada nggak yang saya ngerasani ngoten niku? Ana malah. Itu benar. Benar-benar suudon. Pak, Bu. Kalau ada BLT seharusnya apa? Berusaha untuk saling menolak. Enggak lah, saya enggak pantas menerima. Yang menerima yang lain saja. Saya itu sering bagi-bagi ya Bapak Ibu. Itu bukan karena saya punya banyak uang. Tapi menanamkan mentalitas untuk memberi. Salahnya di mana? Satu Pak. Kalau saya memberi malah podo ngacung. Gus kok saya belum dikasih. Salah. Seharusnya apa? Ya Allah hari ini saya melihat Gus minta memberi. Mudah-mudahan saya juga bisa memberi. Kalau kita kan enggak. Ada orang memberi malah rebutan minta. Saya ngasih anak-anak hadroh liwaul hamdi. Karena saya melihat mereka wajahnya kayak kotak infak. Awakmu melihat saya seperti melihat tukang sawer. Aku melihat raimu kayak kotak infak. Ya pas tak. Jadi sing nyawer nyemplungi kotak infak. Yang perlu kamu pahami biasanya kotak infak isinya recehan. Nah, maka malah hari ini bukan dolar tapi recehan. Nah, aku tak ngopi dhisik kowe selamatan nih. Ayo selamatan. Sing api. Iwak bandeng. Iwak bandeng ono iwak sepat.
Pak Lurah ganteng, muga-muga bojone sehat goblok. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau Bupati ini sambutan bro. Bupati sambutan Rian 3 menit. Gak apa-apa. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Bupati 2 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bu. Matur nuwun nyuwun pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ingkang kawula hormati Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Ingkang kawula hormati para alim ulama, sesepuh pinisepuh dusun Setoyo, Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Ingkang kawula hormati Ibu Camat Puri beserta Forkopimda Puri dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Puri. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Balongmojo beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Balongmojo dan seluruh perangkat Desa Balongmojo. Ingkang kawula hormati segenap panitia penyelenggara, sederek-sederek muslimat, fatayat, ansor, banser yang sudah mengamankan kegiatan ini, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya warga Dusun Setoyo, Desa Balongmojo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto ingkang kawula hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah matur nuwun dumateng panitia penyelenggara Pak Polo Setoyo dan juga Bapak Kepala Desa Balongmojo, matur nuwun sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir di acara kegiatan Ruah Desa Setoyo yang diisi dengan kegiatan solawatan ugi mau idotul hasanah ngaten nggih Yai dari Yai Miftah. Matur nuwun sangat menika dalem manfaataken sangat-sangat kagemater dateng panjenengan sedanten masyarakat Balongmojo khususnya dalem maturaken matur nuwun sak kata-katahipun bilih panjenengan sedanten nyuwun sewu sudah memberikan kesempatan dumateng dalem untuk bersama-sama dengan panjenengan menjalankan tugas sebagai Bupati Mojokerto. Alhamdulillah ini adalah tahun terakhir dalem. Matur nuwun sangat kesempatanipun Bapak Ibu sedanten sehingga beberapa tahun ini alhamdulillah dalem diberikan kesempatan dan berusaha memanfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa bekerjasama dengan panjenengan sedanten membangun Kabupaten Mojokerto. Saklajengipun dalem nyuwun pangapunten sak kata-katahipun, mbok bilih selama saya menjadi kepala daerah, ada hal-hal ingkang kirang berkenan di hati panjenengan sedanten. Baik itu perkataan saya, sikap saya, perbuatan saya, atau mungkin kebijakan-kebijakan dalem ingkang dereng cocok dan bisa diterima oleh panjenengan sedanten dalam nyuwun pangapunten ingkang kata. Bapak Ibu kersa nggih memaafkan dalem nggih? Nggih. Matur nuwun sangat mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa paring berkah kagem kita semuanya panjenengan sedoyo. Ruah Dusun Setoyo betul-betul mendatangkan keberkahan. Kita semuanya dalam
menyambut bulan suci Ramadan. Karena ruah itu dilaksanakan di satu bulan sebelum bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan betul-betul ini adalah upaya kita untuk membersihkan diri, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya mudah-mudahan warga Stoyo khususnya selalu diberkahi dan diberikan rezeki oleh Allah taala. Amin ya robbal alamin. Mekaten ingkang dalem saged aturaken dumateng panjenengan sedanten. Matur nuwun sanget Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah senantiasa paring berkah, paring sehat dumateng panjenengan sedanten. Dan nyuwun sewu, oh iya saya hampir lupa. Matur nuwun juga bahwa pemilu dan pemilihan 14 Februari kemarin semuanya sudah berjalan dengan baik. Matur nuwun sangat panjenengan semuanya sudah menggunakan hak pilihnya. Matur nuwun sangat Mojokerto dalam situasi kondusif, aman dan damai. Matur nuwun sangat demikian nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Bupati. Saya tadi agak gagal fokus. Pak Lurah beserta Ibu tim penggerak PKK. Mergo lanange lurah wedoke ketua tim penggerak PKK. Pertanyaan saya di tingkat kecamatan sing wedok camat. Ketua tim penggerak PKK mosok awakmu. Mosok wong lanang nimbang bayi, ibu-ibu ayo nimbang bayi. Terus di kecamatan ketuanya berarti siapa? Loh, bapaknya juga. Ya Allah. PKK. Ya Allah, tugas mengudang sopo. Oh ibu Ih, aku zizi. Saya baru tahu ternyata ketua tim penggerak PKK itu bisa laki-laki toh. Ya Allah, PKK Persatuan Kakek-Kakek. Termasuk di desa sama. Kalau istrinya lurah, yang laki-lakinya ketua PKK. Berarti taman gizi. Bener Bu, gitu. Oh berarti PKK itu tidak identik dengan perempuan, tapi juga laki-laki. Oh karena keluarga. PKK kepanjangannya apa toh? Oh pemberdayaan, kesejahteraan, keluarga. Kono nimbang bayi kono. Sumpah aku geli ya. Ketoknya sing bener bukan nimbang bayi, tapi nimbang ibu bayi ya. Anak ini disapih cepet lah bapak iki lho. Raiso disapih. Nah, terkait kenapa saya sampaikan ini soal miskin di bulan Sya'ban, ruah. Supaya besok kita bulan Ramadan gak ada orang miskin yang gak bisa berbuka puasa, betul? Supaya kecintaan kita kepada orang miskin itu lebih. Maka disampaikan dalam satu riwayat hadis. Qala Allahumma ahyini miskinan wa amisni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Ini doanya Kanjeng Nabi. Mau enggak Bapak Ibu baca doa ini? Coba kalau mau baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Lah iki yo manut-manut wae kok. Kanjeng Nabi itu minta miskin karena dia kaya. Kowe kok lah wong sentoyo enggak usah doa minta miskin. Wong belum berdoa sudah miskin. Kok yo manut we. Lah. Ya Allah, kata Nabi, ini doanya Nabi ini. Hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Atas doa ini nyuwun sewu, faqalat Aisyah, 5 ya Rasulullah. Kemudian Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi tanya, Nabi, kok doanya seperti itu maksudnya apa?
Niki lho. Jadi donga niku mboten kedah jenengan amalke, enggak harus Anda baca. Kalau orang setoyo balong mojo, enggak usah doa minta miskin. Wis urung donga wis kabul. Faqalat Aisyah, kemudian Aisyah berkata, 5 ya Rasulullah, kenapa kok doanya minta miskin? Dimatikan dalam keadaan miskin, besok di akhirat dikumpulkan bersama orang miskin. Qala, kemudian Nabi menjawab, innahum yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifan. Karena orang miskin itu masuk ke dalam surga 40 tahun lebih dahulu dibandingkan orang kaya. Bahkan riwayat lain mengatakan 500 tahun orang miskin itu masuk surga duluan dibandingkan orang kaya. Jadi jenengan sing rumangsa kere-kere, apalagi enggak keduman BLT, itu potensi masuk surganya duluan. Bu, berarti kita repot jadi orang kaya? Enggak. Orang miskin di dalam surga itu punya hak prerogatif. Hak prerogatifnya apa? Mengajak orang kaya untuk masuk surga. Jadi nyuwun sewu, besok yang miskin sudah di surga, sing sugih niki ngantri Pak Lurah. Sementara si miskin wis odas adus, kromas kramas, itak itik, kelan kelon, modang madeng, ngombang ngombe, ngopang ngopi, ngerokak ngerokok, apa meneh? Kok hoa hai iki apa? Iki tok rupa-rupa mendem saiki. Loh, tapi ning surga iki entuk ngombe khamr li. Loh, ning donya sing dilarang ning kono entuk goblok. Loh. Kaya aku ki ning donya ora ngerokok, sesuk aku ning surga ngerokok. Mila kok sampai aku ning surga ngerokok rono geni, aku goleki Pak Lurah. Mesti Pak Lurah ini ngerokok toh. Nah, tak telepon ke malaikate, tolong lurahe Balung Mojo kon gawake mawa ning surga. Akhire Pak Lurah tak slametke dari neraka masuk surga gara-gara nyekel geni. Ning ya kuwi mau aku kelon karo bidadari, Pak Lurah nyekel geni terus. Kita doakan Pak Lurah panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri. Ternyata orang miskin dikasih hak prerogatif, Bu. Hak prerogatifnya apa? Ngajak orang kaya masuk surga. Kalau Pak Lurah ngedum BLT benar, Pak Lurah besok ngantri masuk surga, si miskin akan mengatakan kepada malaikat, malaikat itu lurahnya bagus, dulu membagi BLT tepat sasaran, tolong ajak dia masuk surga. Itu yang dilakukan oleh orang miskin. Tetapi kok ngedom BLT salah, lurahe ngantri. Sing ning jero surga, kae lurahe aja dilebokke dhisik. Aku mbiyen ra keduman BLT. Rungokno Pak Lurah, rungokno. Cair-cair mantamu, cair-cair wae. Alhamdulillah. Tak dengake bocah adros sugih kabeh. Kalau suka ngelamar cewek, alah anak adroh modalnya cuma sarung. Kamu katakan sama mereka, jangan lihat sarungnya tapi lihatlah ilmunya goblok. Tak rampung ke hadis. Ya Aisyah, wahai Aisyah, la tarudil miskin walau bisiki tamroh. Wahai Aisyah, janganlah engkau menolak orang miskin walaupun dengan sebiji kurma. Ayo, wong sugih niku rasa sok-sokan, sunah kalau berbuka puasa makan korma terlebih dahulu. Kowe mergo duwe korma. Jangan menyakiti hati orang miskin yang tidak bisa berbuka dengan korma. Lah cara Mojokerto, ya berbuka tidak dengan korma, onde-onde, ya ora apa-apa. Aku kadang-kadang wong sugih ki egois, Pak. Sunah berbuka puasa menggunakan korma. Kuwi sing duwe, Cuk. Sing ra duwe nangis, Pak. Mila ning Mojokerto kearifan lokal ra duwe kurma mangane onde-onde ya entuk. Saya pesan sama Bu Bupati kalau makan onde-onde yang paling enak carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Enak niku, Bu.
wijene ganjil. Kamu tahu berapa jumlah wijen dalam setiap onde-onde? Itu jumlahnya sama dengan kumisnya Pak Lurah. Kalau nggak percaya, ayo dihitung. Saya ngitung wijennya, kamu ngitung kumisnya Pak Lurah. Bisa kiebok Lurah ya. Maka Pak Lurah ingat, kalau hidupmu diselimuti masalah bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Malah camate delok-delokan HP karo Bu Bupati. Delok gambar apa ta delok aku? Kan aku kepo. Nah, melo esuk Ramadan iki nyuwun sewu Pak Lurah. Pastikan wargamu tidak ada yang ketika berbuka puasa dia tidak punya beras. Pastikan Pak Lurah. Niku jihadmu tenan. Bu Bupati nggih ngoten, pastikan hari ini beras mahal umpamanya. Yuk kita bikin upaya bagaimana kemudian beras ini terjangkau oleh masyarakat miskin. Setuju? Nggih napa mboten? Wes. Ora usah gampang nyalahke pemerintah. Mungkin beras ini menjadi mahal, itu Allah sedang memberikan keuntungan kepada petani umpamanya. Husnudon mawon. Nggih napa mboten, Le? Enggak masalah beras itu mahal atau murah. Kita berdoa sama Allah semahal apapun minimal kuat beli. Amin. Ngono, itu gagah. Apa-apa saiki sing salahke Jokowi wae. Beras larang Jokowi. Bojone ra gelem diajak kelon Jokowi lah. Kabeh kok Pak Jokowi mesake men dadi presiden. Jadi nggih, pastikan besok Ramadan asupan gizi masyarakat buka puasa semuanya masih bisa makan. Kalau sampai ada rakyat gak bisa makan kok lurahnya diam, hati-hati. Hisabmu abot Pak Lurah. Lurah Balung Mojo. Sok takoni ning alam kubur karo malaikat, bagaimana tanggung jawabmu kepada orang miskin Pak Lurah? Jawaban Pak Lurah, kamu nanya. Nah, kiebuk malaikat. Jadi maksudnya kita supaya dekat dengan orang miskin itu memberikan pertolongan kepada orang miskin. Disenengi tenan, diopeni tenan, dilayani tenan. Makanya kok indeks prestasinya Bu Bupati ini gampang. Biyen sebelum menjabat, dengan setelah sekian tahun menjabat, itu dilihat dari indeks kemiskinan warganya umpamanya. Kalau yang warganya miskin semakin menurun, berarti Bupati ini berhasil. Kok neng Kecamatan Puri orang miskin semakin menurun, berarti camate kasil. Kok ning desa Balung Mojo orang miskin semakin menurun berarti lurai kasil. Tapi saya meyakini di desa Balung Mojo kemiskinan sudah menurun. Menurun dari bapaknya kepada anak-anaknya. Yes, bareng-bareng bangun Indonesia melalui bangun kampung IDW nggih. Sudah jam 1:30. Saya harus pindah kampung sebelah. Teng pundi? Baureno. Kentirrejo. Jatirejo kok Kentirrejo. Akhirnya kita diingatkan oleh Nabi, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Kalau kita melihat orang miskin kita diam, besok gantian kita miskin Allah akan diam. Tetapi kalau ada orang miskin kita menolong, besok belum sempat kita miskin, Allah akan memberikan pertolongannya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.